Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahun nur, sobahul khair. Kaifa halukum? Inna bi khairi walhamdulillah. Mada darsunal ana? Darsunal ana ta'limu dinil Islam. Baik, hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq berarti waktu subuh. Nah, surat ini terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Falaq merupakan surah urutan yang ke-113 dari 114 di dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah, makanya disebut sebagai surah Makkiyah. Surah Al-Falaq bersama dengan surat An-Nas disebut juga surah Al-Mu'awwizatain, yang artinya 2 surah perlindungan. Asbabun nuzul dari surat Al-Falaq itu diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Abu Ja'far Ar-Razi Ar-Rabi' bin Anas bin Malik dan dari Aisyah bahwa Labid bin Al-A'sam, seorang Yahudi, menyihir Rasulullah SAW. Kemudian turunlah surah Al-Mu'awwizatain, yakni surah Al-Falaq dan An-Nas. Setiap kali Rasulullah membaca ayat dalam surah ini, satu tali sihir terputus, dan begitu seterusnya hingga semua tali putus. Jadi kedua surat ini termasuk adalah surat yang utama dalam Al-Quran. Surah Al-Falaq selalu disebut bersamaan dengan surah An-Nas. Baiklah, mari sekarang kita bersama-sama membaca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tayyib. Dalam membaca surah Al-Falaq, kita harus membacanya dengan tenang, tartil, dan tidak tergesa-gesa, serta harus memperhatikan hukum bacaannya. Mari kita perhatikan satu persatu ya. Dalam ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu. U di sini dibaca panjang 2 harokat dan dinamai mad tabi'i atau mad asli. Birabbi, bunyi huruf ro pada lafaz birabbi dibaca tebal ro dan dinamakan tafkhim. Al-Falaq, bunyi huruf lam pada lafaz Al-Falaq dibaca jelas dan dinamakan alif lam qamariyah. Al-Falaq, bunyi huruf qaf pada akhir lafaz dibaca memantul dan dinamakan qalqalah kubro. Selanjutnya ayat kedua, min syarri ma khalaq. Min syarri dibaca samar antara bunyi n dan bunyi eng dan dinamakan ikhfa. Ma khalaq, ma dibaca panjang 2 harokat atau ketukan dan dinamakan mad asli atau mad tabi'i. Selanjutnya ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza, huruf qaf yang berharokat kasrotain bertemu dengan alif dibaca jelas. Nah, itu dinamakan izhar. Waqab,
dibaca qob dengan huruf ba disukunkan dan memantul dan dinamakan qalqalah kubro. Ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil uqad. An-nafatsati, alif lam bertemu dengan huruf nun, alif lamnya tidak dibaca dan dinamakan alif lam syamsiyah. Uqad dibaca qad dengan huruf dal disukunkan serta memantul. Ini dinamakan qalqalah kubro. Ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin idza, huruf H dan za dibaca panjang 2 harokat atau ketukan. Ini dinamakan mat tobi'i atau mat asli. Hasad dibaca sad dengan huruf dal disukunkan serta memantul dan dinamakan qalqalah kubro. Baik, sekarang kita akan mempelajari makna dari ayat surat Al-Falaq. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Tuhan, al-falaq, yang menguasai subuh. Jadi, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ayat kedua, min syarri ma khalaq. Min syarri, dari kejahatan, ma khalaq, apa yang Dia ciptakan, atau maksudnya adalah makhluk Allah. Ayat ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri, dan dari kejahatan, ghasikin, malam yang gelap, idza, apabila, waqab, telah gelap. Jadi, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap. Ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa min syarri, dan dari kejahatan, an-nafatsati, wanita-wanita tukang sihir, fil uqad, yang menghembus pada buhul-buhul. Yaitu, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri, dan dari kejahatan, hasidin, orang yang dengki, idza, apabila, hasad, ia dengki. Dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Surah Al-Falaq memiliki pesan-pesan pokok yang bernilai untuk kehidupan sehari-hari. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i, Rasulullah SAW apabila hendak tidur membuka kedua telapak tangan dan membaca surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Lalu meniup dan mengusap seluruh badan beliau dimulai dari kepala dan wajah beliau. Itu beliau lakukan 3 kali. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Dalam surat Al-Falaq, Allah memerintahkan agar kita berlindung dari kejahatan setan. Nah, siapakah setan itu? Setan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang selalu berbuat menggoda manusia, yang menginginkan agar manusia mengerjakan keburukan. Nah, dalam surat ini Allah juga memerintahkan pada manusia untuk berlindung dari kejahatan manusia yang dengki.
Nah, dengki ini adalah tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat dari Allah. Jadi orang yang dengki akan memiliki sifat marah, mudah tersinggung, dan ingin mencelakai orang lain. Jadi kita harus memohon pertolongan kepada Allah dari setan, juga dari orang-orang yang mempunyai sifat pendengki. Dan di samping itu kita juga harus selalu berdoa agar mendapat perlindungan dari segala perbuatan jahat. Dan dalam surat ini juga mengingatkan kita untuk selalu waspada dan hati-hati dalam berteman agar kita tidak membuat teman kita dengki kepada kita. Demikianlah pelajaran kita hari ini, yaitu surah Al-Falaq. Mudah-mudahan kalian bisa menghafal surat Al-Falaq ini, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.